Bismillahirrahmanirrahim. Uqaddimu alaikum bitahiyatil Islam wa tasmiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan sayyidash syuhur wa anzala fihi al-Qur'an kama anzala Taurat wal Injil waz Zabur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Shaimin wa shaimat, al-mu'takifin wal mu'takifat, keluarga besar jamaah musalla al-barakah, semoga Allah berikan kepada jamaah al-barakah berkah. Syukur-syukur bisa ke Mekah, bisa tawaf mengelilingi Ka'bah, bisa sa'i antara Bukit Sofa dengan Bukit Marwah, bisa ziarah ke kota Madinah, ke makam Rasulullah. Insyaallah pulang umroh rezekinya nambah. Syukur-syukur bisa beli tanah, syukur-syukur bisa beli sawah, syukur-syukur bisa beli rumah, syukur-syukur bisa beli mobil mewah, syukur-syukur bisa nyalonin lurah, syukur-syukur bisa nikah nambah, walaupun istri di rumah marah-marah, akhirnya suami dinikah, ujung-ujungnya inna lillah. Bapak Ibu, apa kabar siang ini? Sehat semua? Keluarga sehat, Bu? Anak-anak sehat? Suami sehat? Sehat. Kantong sehat? Udah sekarang. Apa sudah ada informasi THR? Habis. Bukannya besok. Tunjangan hari Rabu. Sekarang kan Selasa ya. Iya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jalan-jalan ke kota Siantar, pulangnya mampir beli gelang. Ceramah saya hanya sebentar, cepat selesai, cepat pulang. Saya maksudnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam kitab Madarijus Salikin, saya kira Bapak-bapak sudah tahu kitabnya, mungkin sudah baca sebagiannya. Madarijus Salikin, pendakian seorang hamba kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, beliau mengungkapkan ada sebuah kalimat indah, kasratul asma dalatun ala syarafil musamma. Banyaknya sebutan itu menunjukkan mulianya sesuatu yang disebut. Kasratul asma dalatun ala syarafil musamma. Sering disebut namanya, banyaknya sebutan menunjukkan betapa mulianya sesuatu yang disebut itu. Contoh, Allah Rabbul Izzati wal Jalalah maha mulia. Karena beliau maha mulia, namanya juga banyak. Ada tis'atu wa tis'aun, 99 atau asmaul. Ibu hafal Bu asmaul husna? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq,
Ya Bari ya Musawwir ya Bapak apa? Anak Bapak apa? Boleh pulang duluan. Yang kedua, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Beliau sayyidnya para anbiya. Hadis sahih menyebutkan jumlah nabi yang telah Allah utus ke dunia ini ada 124,000, 124.000 nabi. Termasuk ada nabi yang tidak punya pengikut. Ada yang tahu? Ada yang 2 pengikutnya, ada yang 3. Yang paling banyak pengikutnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi, termasuk jamaah musola al-Barkah, insyaallah mendapatkan syafaat uzma nanti di yaumil qiyamah. Ada yang tahu Pak, nabi tapi nggak punya pengikut, namanya nabi apa? Pernah dibikin film tuh, Samson anak Betawi. Nama aslinya Sam'un al-Ghazi. Sam'un al-Ghazi itu sebenarnya nabi. Dibikin film Samson anak Betawi. Cuman melenceng ceritanya. Kita royani, terus ketahuan diketeknya katanya kelemahannya. Jadi dikerok. Tadinya kan bisa ngangkat pohon dengan akar-akarnya, itu kan mujizatnya itu. Bisa ngangkat bangunan atau pondasi yang istana-istana itu diangkat oleh Sam'un al-Ghazi. Ya. Ditambah 315 rasul. Ya. 124.000 nabi ditambah 315 rasul, kemudian dipres menjadi 25 khamsa wa isrin. Kalau orang Sunda bilang salawe. Kalau Pak Haji Edi Misra orang Jawa pasti selangkung, selawe. Makanya di sana tuh ada kota Selawi dekat Tegal. Ada orang Tegal sini? Selawi ya. Kalau Betawinya Jiko ya Pak. Jiko. Dari 25 di Quran ada, di Quran Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ya. Dari 25 khamsa wa istin 25 dipres menjadi top 5 besar. Ulul azmi disingkat jadi mimim. Apa Pak? Mimim. N-nya Nuh alaihissalam, I-nya Ibrahim alaihissalam, M-nya Musa alaihissalam, I yang kedua Isa alaihissalam, Yesus Kristus, M yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi. Dari 5 diambil the best human, the best of prophet and apostle. Siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau Nabi Rasul yang mulia, nama beliau banyak. Saya pernah lihat dalam satu buku 212 nama beliau. Coba bapak-bapak sebutin 10 aja nama lain Nabi Muhammad. Ahmad. Yang ya Ahmad satu. Mustafa. Sahih. Baru 2 tuh. Ahmad, Mustafa. Kalau nggak tahu kemana tak? Yasin. 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 Siapa itu Yasin tadi? Bapak. Bapak boleh keluar dulu. Yasin, Toha, Al-Mahi, terus Al-Aziz, Ar-Ra'uf, Al-Haris, Ar-Rahim, Al-Amin. Al-Amin. Bapak siapa namanya? Boleh Pak. Dalam Quran surah At-Taubah ayat 128 Pak, coba sering dibaca ketika Maulid ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum aziz. Aziz Pak, bukan nama Allah tapi beliau. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum. Haris, beliau juga sangat menginginkan kita ini beriman kepada Allah. Saat inginkan beliau itu kita selamat dari azab Allah. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim.
Rauf, nama Muhammad. Dia sangat sekali concern, cinta kepada mukmin, kepada hamba-hambanya. Rauf, pengasih kepada hamba-hambanya. Rahim, penyayang. Ketika beliau wafat, yang disebut bukan Fatimah, yang disebut bukan Khadijah, tapi aina ummati, kita yang disebut. 212 Pak, karena mulia beliau. 3, Jibril alaihissalatu wassalam. Ini bosnya malaikat, Sayyidul Malaikah. Ada berapa jumlah malaikat Pak di alam ini? Hanya Allah yang Maha tahu. Bosnya ada 10, big bosnya ada 1. Siapa? Jibril alaihissalam. Makanya Sayyidul Malaikah. Beliau yang menurunin wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad. Beliau yang mengantar Isra Mi'raj dengan rohnya. Karena ingin malaikat Sayyid terbaik, namanya juga banyak. Coba ini saya kalau zuhur sengaja banyak nanya karena rawan. Apalagi ruangan musolanya ada AC, terus duduknya nyender di belakang, khawatir. Termasuk ibu-ibu saya nggak lihat kan saya kan, benar nggak? Tapi saya husnuzon. Ibu-ibu pasti dengerin ceramah. Sebutkan 4 aja Pak, nama lain Jibril. Iya, apa siapa namanya? 2 kali jawab, makanya harus pulang langsung ke rumah. Tapi izin dulu sama pimpinan dana pensiun ya. Ruhul Kudus ya, Ruhul Amin ya, Ruhul Haq ya, termasuk Ruh. Ruh itu kan nama dia. Kan sering dibaca ayatnya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikati warruh. Turun para malaikat ketika malam qadar, termasuk ar-ruh siapa? Jibril. Karena malaikat mulia, namanya juga tidak hanya 1. Terus yang dibawa oleh Jibril apa? Kitab Al-Quran, kitab yang paling mulia. Karena kitab paling mulia, namanya juga banyak. Sebutkan. Ayo. Lagi Pak, sambil murojaah ya. Sahabat Islamnya. 1, nama Quran. Al-Furqan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Huda, bayyinat, penjelas. Al-Furqan, pembeda. Apalagi as-syifa, obat. Ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Apalagi az-zikr. Apalagi nama Quran Pak? Alkitab, apalagi 10 lebih Pak, 20 lebih. Ar-Rahman, ya, Al-Basair, An-Nadhir, peringatan, Al-Basir. Itu nama Al-Quran Pak, karena mulia kitab ini. Berikutnya, dalam Quran ada 1 surat yang mulia, namanya Suratul Fatihah. Karena surat ini mulia Pak, namanya juga tidak hanya 1. Ayo Pak, murojaah. Sebutkan. Ummul Kitab, induknya kitab. Ummul Quran, induknya Quran. Apalagi? As-sab'ul Masani, ya, 7 ayat yang diulang-ulang. Kenapa? Tiap sholat dibaca Pak. Kalau nggak sholat pakai baca itu nggak sah sholatnya Pak. Al-Fatihah 7 ayat diulang-ulang setiap rakaat. Terus apa lagi? Miftah, pembuka. Apa lagi? As-Syifa, doa. Jadi kalau anak kita, cucu kita sakit, ambil air mineral sekur-sekur jam-jam, bacakan suratul Fatihah dengan khusyuk, mengharap dari Allah kesembuhan. Wa idza maridtu fa huwa yashfi.
wa idza maridna fa huwa yashfin. Rabbi anni masani durru wa anta arhamur rahimin. Al-Fatihah. Baca khusyuk dengan mukjizat suratul Fatihah, dengan karomah suratul Fatihah, ya, dengan barokah suratul Fatihah, biiznillah. Minumkan tuh air yang sudah dibacakan Al-Fatihah kepada yang sakit, insyaallah biiznillah sembuh. As-Syifa. Ad-doa, isinya doa. Ihdinas siratal mustaqim, doa isinya. As-shalah, dipakai sholat. Apalagi? Al-Kanz, perbendaharaan. Al-Kafiyah, yang melengkapi. Al-Wafiyah, yang mencukupi. Itu nama lain dari Al-Fatihah. Karena mulia surat itu. Yang terakhir, Ramadan. 12 bulan. Ini termasuk Sayyid Syuhur, penghulunya bulan. Bulan terbaik. Karena ini bulan terbaik, namanya banyak. Sebutin lagi Pak. Ya. Syahrul Quran, bulan turunnya Quran. Syahrul Mubarak, bulan keberkahan, turunnya berkah. Syahrul Maghfirah, bulan ampunan. Man shoma Ramadana, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Apalagi? Sayyidah Syuhur bulan tadi. Ya, bulannya bulan. Apa lagi? Bulan THR, ya. Itu versi dana pensiun. Iya. Apa lagi? Bulan apa lagi? Banyak apa? Syahrul Shadaqah, bulan sedekah. Maka perbanyak sedekah. Bayangkan kalau bapak ibu, maka kalau ke masjid tarawih itu bawa duit Pak, anak kita titipin duit, latih supaya dermawan, latihan. Bayangkan kalau bapak ibu pas malam qadar turun, infak 1000 ke kotak amal masjid Pak. Itu hitungannya menurut matematika Allah 1000 kali 30, kan sebulan 30 hari, kali yudha'aful hasanat 700. Ya, dilipat gandakan oleh Allah kali 1000, khairun min alfi syahrin. Berapa? 1000 kali 30 kali 700 kali 1000. Ayo cepat Pak. Banyak Pak. Bapak kan biasa ngitung meteran itu listrik. 2,1 miliar. Kalau 1000 pas malam qadar. Kalau 10.000 210 miliar. Kalau cepet yang merah 2,1 T. Kapan Bapak Ibu infak segede itu? Syahrul Shadaqah, termasuk zakat. Biasanya ini orang-orang kaya, agniya, tajir itu zakatnya biasanya ini haulnya pas ya saja Ramadan. Bagus. Kalau nisabnya udah sepakat. Imam Syafi'i itu 85 gram emas. Kalau sekarang emas 1 gramnya berapa Bu? Saya nanya ke ibu-ibu kalau emasnya. Bu, berapa Bu? 1 gram. Kayaknya udah pulang ibu-ibu ya. 1,5 Pak, ada Pak ya? Iya. 1,5 kali 85 berapa? 130. Jadi sudah nisab Bapak zakat dan haul sampai setahun. Kalau belum setahun belum, bayarkan zakat. Ramadan lebih utama karena dilipat gandakan oleh Allah. Dan saya ingin lurusin sedikit aja. Di masyarakat kita sering dengar zakat itu adalah pemberian si kaya kepada si miskin. Benar nggak? Keliru. Bukan. Memang itu punyanya si mustahil, mesti disalurkan. Bukan pemberian cuma-cuma dari si agniya, si kaya kepada si apa, bukan. Keliru itu. 2. Saya luruskan lagi. Zakat itu bukan membersihkan yang kotor, hasil kolusi, hasil korupsi, hasil manipulasi, hasil grafitis hasil judi, bukan. Enak dong kalau hasil korupsi, zakat bersih. Rame-rame aja kita korupsi. Tidak.
Zakat itu membersihkan yang bersih, yang halal. Hasil kerja kita datang ke kantor ini setiap pagi, pulang sore, macet di jalan itu. Halal, Pak. Di situ ada hak orang lain. Keluarkan. Dan yang berikutnya ini kata para ulama, kalau ada orang kaya sudah nisab haul nggak bayar zakat, dia lebih jahat dari pencuri. Apa dalilnya? Kalau pencuri itu biasanya dia tuh miskin. Sebab kalau nggak miskin nggak mungkin jadi pencuri, betul nggak Ustaz? Nah, karena dia miskin dia mencuri. Yang dicuri uang siapa? Uang orang kaya. Itu pencuri. Tapi kalau ada orang kaya, agniya, tajir nggak bayar zakat, lebih jahat dari pencuri. Kenapa? Dia pencuri orang miskin. Haknya orang miskin dicuri sama dia, nggak dikeluarin. Bahaya besar. Saya kira di sini wajah-wajahnya wajah-wajah muzaki semuanya. Insya Allah besar-besar ini gajinya, saya yakin. Karena mengelola dana pensiun, ya betul nggak? Pensiunnya gede itu. Dari mulai kerja pertama sampai pensiun kan diolah itu uang. Kalau di saya itu namanya dapentel aja, hampir sama lah. Saya juga ada dapentel Pak, di Bandung. Dana pensiun Telkom. Kalau ini disingkatnya apa? Dapen PLN. Nggak ada singkatannya. Oh PL-nya, maksudnya PL-nya disingkat nggak ada ya. Kalau Telkom kan tel ya. Dapen tel. Nah gitu lah. Kalau ini DP ya. DP PLN. Ya sama. Sama-sama BUMN. Ya Pertamina, Telkom, listrik itu ya itu sejalan kan. Kalau di mobil itu tiga-tiganya mesti ada. Coba kalau mobil nggak ada lampu, nggak ada strom, nggak jalan Pak ya. Mobil nggak ada bensin, nggak jalan. Terus mobil nggak ada transmisi. Telkom itu transmisi kan, nyambung itu kan kabel kan Telkom tuh. Lu ada istilahnya kabel kertas ya, kabel Jansen namanya. Jansen dulu saya di situ kerja pertama di teknisi kabel Jansen yang menghubungkan antar sentral. Jakarta itu berapa sentral. Setelah ada fiber optik, angus Pak. Dibedor semua, dijual, dikiloin itu. Berapa itu investasi waktu bangunnya itu? Karena mendul itu kan setiap dan tuh ada mendul Pak. Lubang-lubang itu kan untuk menarik kabel ya Pak. Itu hilang dengan sekejap setelah ada optik. Satu optik itu bisa 400 lem. Tapi sekarang goyang lagi. Teknologi makin maju, kandas tuh. Ya, artinya apa? Dunia tidak ada yang abadi. Semua akan padam, termasuk listrik akan mati nanti. Satu saat, betul nggak? Ketika kiamat datang, semua remote yang canggih itu akan mati total. Kembali seperti zaman dulu, perangnya perang berhadapan. Itu sudah pasti. Kembali ke asal. Nah Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sahru apa tadi? Sahru sodako, sahru tarbiyah, bulan pendidikan, bulan training center, bulan latihan. Sekarang dilatih kita. Bulan sahrul masajid, bulan masjid-masjid termasuk masalah makmur bulan ini. Terus sahru haj ma'a Rasulillah SAW, bulan haji bersama Rasulullah SAW. Jadi kalau Bapak Ibu ada rezekinya Pak, umroh Ramadan. Jadi masih ada waktu nih. Cuman 35 juta Pak. Ya. Tapi pahalanya kata Nabi sama dengan haji bersamaku. Kapan kita haji bersama Rasulullah? Kecuali umroh Ramadan. Ya. Sahrul masajid, sahrul apa lagi tadi? Sahrul sodako, sahrul rahmah, sahrul ibadah. Kecuali sahrul gunawan nggak ada. Nggak ada. Sarukan juga nggak ada. Nah, semua itu ujung-ujungnya apa? Untuk menciptakan, mengarahkan la'allakum tattaqun, menjadi hamba Allah yang mulia tadi. Jadi kita digodok di Ramadan ini Pak, ujungnya endingnya supaya kita menjadi makhluk yang paling mulia. Titel yang paling tinggi Pak, tidak ada lagi kecuali takwa. Jadi kalau kita urutan dari bawah Pak, non muslim itu bed,
ketika dia mu'alaf seperti dokter siapa? Dokter siapa yang terkenal? Richard Lee. Ada Lee-nya. Masuk Islam berarti dia good, ya, dari bad kepada good, Muslim. Kemudian naik lagi kepada mukmin, ya, mukmin naik lagi kepada mutkin. Mutkin itu profesional, competence. Dari mukmin, mutkin naik lagi menjadi muslih, agent of change, jadi agen perubahan. Ya, dari situ naik lagi menjadi mukhlis. Mukhlis itu ibadahnya tangan kanan memberikan, tangan kiri nggak tahu. Dirahasiakan, seperti dia merahasiakan aibnya. Kita semua punya aib, Pak, ya? Punya. Nah, orang-orang mukhlis itu dia merahasiakan amalnya seperti dia merahasiakan aibnya. Nggak boleh orang lain tahu. Dari situ naik. Yang paling puncak itu muttaqin, leadership. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Jadi ending dari ibadah puasa ini la'allakum tattaqun, menjadi hamba Allah yang paling mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini Islam, Pak. Agama egaliter. Islam tidak mengenal dengan privilege. Apa privilege, ya? Hak istimewa nggak ada dalam Islam. Ya, nggak ada. Maaf. Kata Nabi, al-jannatu lil muttaqina walau kana abdan habasyian. Surga itu untuk yang bertakwa, muttaqin, walau dia budak hitam dari Habasya. Siapa? Bilal. Surga itu untuk yang bertakwa, kata Nabi, walaupun dia budak. Tahu budak nggak? Budak, tahu budak, dijual belikan. Contohnya Bilal bin Rabah. Waktu Nabi Mi'raj, Rasulullah Mi'raj, terdengar suara terompah jalan, bakiyat, sendal, selop. Kata Nabi Muhammad, ya Jibril, suara apa itu? Itu suara terompahnya Bilal bin Rabah. Orangnya masih hidup, Pak, tapi sendalnya udah di surga. Padahal dia budak hitam dari Habasya. Kata Nabi begitu. Al-jannatu, surga itu lil muttaqina, untuk orang-orang yang bertakwa. Walau kana abdan habasyian. Sebaliknya, wan naru, neraka itu adalah lil fusuqi, untuk orang durjana, untuk pendosa. Walau kana min bani Hashim, walaupun itu zuriyah Nabi, walaupun itu keturunan Nabi, walaupun itu Khadijah, walaupun itu Fatimah, walaupun itu Ali, tetap neraka kalau dia berbuat. Jadi nggak boleh itu ada yang bilang kami ini zuriyah Nabi, kalaupun kami berbuat dosa maksiat tetap masuk. Kagak ada, Pak. Tidak ada. Nabi yang bilang begitu kok. Waktu Rasulullah di hari tasyrik sebelum wafat, beliau berkhutbah, ya ayuhan nas, hai manusia, inna rabbukum wahidun wa abakum wahidun. Hei manusia, sesungguhnya Rabb kalian satu, Allah subhanahu, wa abakum wahidun, bapakmu satu. Maksudnya apa? Adam. Ala, kata Nabi, dia tadi waktu di Mina, hari tasyrik, beliau khutbah. Ala, ketahuilah wahai manusia, ya, la fadla, tidak ada keutamaan, li arabi ala ajamiin, antara Arab dengan yang non Arab, tidak ada keistimewaan, sama aja. Wali ajami ala arabi, sebaliknya tidak ada kemuliaan antara orang luar Arab dengan orang Arab. Ya, li aswada ala ahmari, antara bangsa berkulit bule merah dengan yang berkulit hitam, enggak ada kemuliaan. Illa bittaqwa, kecuali takwa. Ablaqtu, kata Nabi,
Apakah aku sudah menyampaikan ini? Jawab oleh para sahabat, balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nih Pak, sebelum PBB memproklamirkan tentang hak asasi manusia, Nabi Muhammad 1400 tahun lalu sudah ngomong di mana? Di Mina. Bukankah ini kesetaraan kan? Betul kan? Tidak ada lebih mulia antara Arab dan non-Arab, termasuk antara keturunan Nabi yang mengaku tadi ya, juriah Nabi dengan yang tidak, sama aja. Kalaupun dia ngaku cucu Nabi, kalau benar dia cucu Nabi, kalau dia maksiat tetap neraka. Demi Allah, saya berani bersumpah. Kita bukan turunan Nabi, tapi takwa kepada Allah, surga enggak Pak? Surga. Ini agama Islam, makanya laku keras, ya, egaliter. Tidak ada privilege, tidak ada hak istimewa. Buktinya apa? Ya, ketika ada dari Bani Makhzumi, ini termasuk Bani elit di Quraisy Pak. Kalau di sini mah Ningrat ya Pak, Ningrat. Namanya Fatimah juga, kayak putri Rasul. Fatimah Makhzumi namanya. Dari kelompok elit di Quraisy, mencuri Pak, perempuan Fatimah. Heboh di Quraisy. Waduh, di mana ini? Kalau dengar sama Rasulullah pasti dihukum, potong tangan. Padahal dia anak elit. Coba ada yang datang ke Rasulullah, bisikin. Tapi kira-kira siapa yang pantas menghadap Rasul? Ada Usama bin Zaid. Dia anak kecintaan Nabi. Kalau dengan dia, Nabi pasti luluh. Skenario. Akhirnya Usama bin Zaid menghadap Rasulullah, nyampein, ya Rasulullah, ini ada anak penggede, anak elit di Quraisy ini mencuri, namanya Fatimah Makhzumi. Intinya sih pengen dirukshoh, jangan dipotong tangan. Nabi bilang gini, wahai Usama, apa engkau ingin minta rukshoh dari hukum Allah? Nabi langsung berdiri Pak. Wallahi ya Usama, ya, walau anna Fatimah binta Muhammadin sarqat, seandainya demi Allah Fatimah binti Muhammad mencuri. Sarqat itu bahasa Arab, jadi bahasa Sunda jadinya nyokot. Nyokot itu kan mencuri juga ya, agak-agak mirip lah sarqat. Di sini ada orang Sunda nggak? Sarqat. Lau anna Fatimah binta Muhammad sarqat laqata'tu, aku akan potong yadaha, tangannya. Ini dalil yang dahsyat dari mulut Nabi. Di sini yang disebut egaliter, enggak pandang bulu. Walaupun Fatimah putri Nabi sendiri, beliau cinta kepada putrinya sendiri, kalau dia mencuri, laqata'ta yadaha, tangannya. Disinilah Pak kemuliaan muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu. Maka bersyukur Pak, kita menjadi muslim, satu-satunya agama yang benar atau yang paling benar? Halo, jangan salah nih. Islam ini agama satu-satu yang paling benar atau yang benar? Coba yang paling angkat tangan, yang paling benar angkat tangan. Gak apa-apa, nggak dapat resiko kok. Satu, yang paling. Cuma satu nih, nggak ada temennya Bapak. Kalau yang benar 1, 2, 3. Yang ngangkat nggak jelas nih. Ibu-ibu mana pilih mana Bu? Islam itu agama yang paling benar atau yang benar? Hati-hati, ini bisa rancu. Kalau kita sebutkan satu-satunya agama yang paling benar di dunia ini, salah, keliru. Kalau Islam ini paling benar, berarti agama lain benar. Cuma beda nilai doang. Kalau agama Islam ini mumtaz murtadi 100%, 100, berarti Kristen 90, ya, Hindu 85. Bahaya ini. Yang benar, inna dina indallahil Islam, adalah satu-satunya agama yang benar di sisi Allah hanya Islam. Berarti di luar Islam tidak benar. Satu-satunya agama yang hak hanya Islam. Di luar Islam batil, itu benar. Jangan salah ngomong Pak.
kita bersyukur jadi muslim. Kayak sekarang saya lihat banyak mualaf baru-baru Pak. Memang dalilnya kuat sih Islam, nggak bisa dibantah, nggak bisa. Baik, saya kira ini sudah jam 13 nih Pak. Mungkin ada yang ingin sharing session barangkali, kalau ada. Ibu-ibu silakan Bu. Benda lagi nggak puasa. Jadi nggak boleh masuk Silakan. gitu. Ya? Ada pas dulu. Pas dulu. Pasnya apa gimana? Dan pas benar tadi. Pas continuous. Bapak-bapak barangkali Pak mewakili. Pak mau nanya Pak. Boleh Pak. Bapak dengan siapa namanya? Saya dengan Aprianto. Aprianto. Itu tadi Pak terkait dengan Islam adalah agama yang benar insya Allah. Bagaimana hubungannya dengan yang sekarang ini ya, terkait dengan toleransi keagamaan di kita ini? Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya apapun statement dari agama masing-masing sebenarnya tidak mengganggu, tidak sama sekali. Bahkan Nabi Muhammad walaupun dia begitu prinsipnya, Islam adalah agama satu-satunya yang benar di sisi Allah. Di sisi Allah ya Pak. Berarti selain agama Islam tidak benar di sisi Allah. Lihat Nabi Muhammad. Ada surat Al-Kafirun. Apakah musuhan dengan kafir? Tidak. Ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Tetap Nabi Muhammad ada toleransi, ada tasamuh kepada mereka. Bahkan Nabi yang mulia itu pernah ngomong begini Pak, barang siapa muslim menyakiti tetangga non muslim tanpa sebab, sama dengan menyakiti aku. Bukankah ini toleransi yang paling tinggi? Nggak ada Pak di agama lain. Jadi kalau Bapak punya tetangga non muslim, kita jahilin, kita sakitin tanpa sebab, ya, dia bukan kafir harbi, tapi zimmi dia, baik dia, kita pantang mengganggu dia, pantang mengusir dia. Kalau dia sakit, tengok, kata Nabi. Dia butuh beras, kasih kalau ada. Dia mengundang nikahan, datang. Kalau tidak ada, hubung dia di acara pernikahannya. Ya, dia minta bantuan, bantu dia. Ini Nabi yang menyuruh Pak. Bahkan dia bilang yang terkenal, kalau ada seorang muslim menyakiti non-muslim, mengusir, jahil sama dia tanpa sebab, sama dengan dia menyakiti aku. Dahsyat, luar biasa Nabi Muhammad. Padahal lakum dinukum, padahal beliau sama dengan kita, meyakini inna dinna indallahil Islam, tidak mengganggu, tidak malu. Demi Allah, teman-teman kita banyak di kantor orang Nasrani. Dia ngundang tasawuran rumah, saya datang. Maaf ya, datang. Saya bilang kalau saya nggak datang, karena dia tahu kan saya ini mewakili Islam kan, dari rohis Islam. Dia Kristen, dia misionaris. Kalau saya nggak datang nanti jadi fitnah. Oh, mentang-mentang muslim. Saya datang ke dia sama teman saya hari Senin Pak. Demi Allah, saya maaf ya, bukan saya ria. Saya akan sampaikan di sini. Begitu saya ingin toleransi kepada non muslim di kantor. Senin misalkan kita sahur Pak sama teman saya, diundang oleh namanya Perlindungan, Alen Perlindungan. Dia bilang, ini Pak Haji, ini makanan bukan saya masak loh Pak, saya pesan dari Ibu Haji. Kan sebutin sama dia untuk meyakinkan saya. Maaf, kita lagi sahur Pak. Batalin aja. Oke. Batal. Dalam rangka menyenangkan hati non muslim. Ini toleransi yang Nabi ajarkan kepada kami. Oh, mentang-mentang sahur sore ya di rumah orang Kristen, di rumah orang lain kita diam, nggak ada itu cerita. Soleh sendiri berarti. Batalin aja udah. Dapat 2 keuntungan, 1 pahala puasa bertetapkan, kan ada niat kita kan. Pas zuhur kita batal, tapi ada masalah, ada sebabnya. Kita ingin menyenangkan hati non muslim, apalagi menyenangkan hati non orang muslim. Betapa besar pahalanya. Saya datang Pak dengan teman saya, senang dia sumringah. Alhamdulillah Pak Haji datang ke rumah saya ini. Saya nggak ngomong sama orang-orang saya itu batal puasa, enggak. Sama teman saya berdua aja dia. Itu toleransi kita Pak. Jadi nggak mengganggu Pak, demi Allah. Nggak ada itu mengganggu. Jadi kalau ada orang Islam jahat sama orang Kristen,
keliru dia berislamnya. Kalau benar di Islamnya enggak begitu, kita tolongin dia. Ada orang begini, pas hari Minggu portal ditutup. Kenapa tutup? Dia mau ke gereja, gua halangin sengaja. Nggak boleh. Lancarkan jalannya, dia mau ke gereja dia. Disengaja ditaburin paku biar nanti kempes nggak sampai gereja. Jahat ini orang ini. Musuh Nabi orang ini, saya bilang. Kecuali dia kafir harbi, menyerang kita. Kata Nabi gimana kalau dia menyerang kita? Perangi lagi balas. Itu lain, Pak. Ini Jimmy. Jimmy itu apa? Jimmy. Bukan Jimmy. Jimmy itu kan mobil ya. Jimmy. Kafir yang lunak, yang lembut, Pak. Ya kan? Teman-teman kita di kantor pasti termasuk pimpinan, ya. Insya Allah Jimmy beliau ya. Insya Allah. Jadi Pak Musaimi ya Pak, dalam kita Islam bersyukur. Orang aja lu ada yang gak kenal Islam yang bilang, oh Islam itu teroris, itu kejam, apalagi dicap apa kita? Oh jangan bilang kafir deh, non Muslim aja. Tetap aja nggak ada urusan. Itu bahasa dari Quran, kenapa dirubah-rubah? Kan ada, maaf ya, dari itu ada hasil dari rekomendasi Nahdlatul Ulama itu berubah dari kata kafir menjadi non Muslim. Menurut saya mau kafir mau apa tetap kita nggak boleh musuhin dia. Itu istilah Quran itu, terminologi Quran, nggak boleh rubah-rubah. Allah yang bilang ya ayyuhalladzina kafaru ya ayyuhal kafirun innal ladzina kafaru, Allah yang bilang kafaru kafir. Jangan dirubah-rubah, tetap kita toleransi kepada mereka. Jadi nggak usah khawatir. Makanya saya sering ngomong sama teman-teman orang Kristen, dia paham. Jadi kalau pas Natalan, saya di kantor, kalau saya nggak ngucapin Natal, dia paham. Ya, saya ngerti Pak Haji. Karena keyakinan Islam memang begitu. Saya nanya tetap, bagaimana Bang? Natal kemarin apakah bahagia? Saya dengan keluarga, alhamdulillah. Dia jadi alhamdulillah Pak. Kadang-kadang pakai insya Allah juga dia sendiri. Alhamdulillah Pak Haji, insya Allah Pak Haji. Saya tetap nanya kepada dia, walaupun saya nggak ngucapin selamat Natal ya, enggak saya. Dia tahu itu Pak. Pahamkan dia juga. Kenapa sekarang jadi heboh begini? Seolah Islam ini agama yang ini keliru. Yang Kristen nggak paham, yang Islam juga nggak paham. Sama-sama paham, enak Pak. Kita nggak ngucapin, dia paham. Tapi ada yang lainnya Pak, jangan sampai diem. Ada pas Desember, habis cuti datang, kita diem aja cuekin. Ya dia kan tensin jadinya Pak. Siapa atuh Pak? Gimana Pak kemarin Natal? Apakah ramai ada sebagainya? Tanya aja udah yang lain-lain. Jangan selamat, jangan. Ada fatwanya itu. Tapi tidak mengganggu demi Allah. Tetap saya baik dengan mereka. Dia sakit dirawat, kita rame-rame tengok ke rumah sakit. Ya, ada yang Kristen meninggal, kita datang. Nah, kecuali kalau pas lagi ada kebaktian, ya, suka ada acara ya, saya mundur. Karena saya di HRD, ya saya harus ngurusin dia. Jadi kalau ada jenazah, walaupun dia jenazah Hindu, mau Kristen, saya harus datang. Mewakili manajemen, umpamanya saya datang ke mereka. Tidak mengurangi rasa hormat kami kepada mereka. Gitu Pak. Kecuali ketika ada ritual keagamaan dia, nah saya mundur tuh. Dia juga tahu, di belakang saya nunggu. Gitu Pak. Jadi insya Allah kalau kita paham agama benar, yang Kristen paham agama benar, tidak ada masalah. Mati musilah, mboten nopo-nopo, no problem. Untuk naon-naon cek orang Sunda. Iya, nggak ada masalah Pak. Sampai jadi masalah orang nggak paham. Orang jajan memusuhi, awas itu orang kafir tuh. Jelas memusuhi itu, jangan bilang begitu. Awas tuh mobil orang kafir tuh. Kempesin aja mobilnya tuh. Nggak boleh. Ini babunya orang kafir nih. Kita kasih jarum nih, rame-rame. Kita biar duduk, cep langsung. Jahat itu orang. Sama dengan menyakiti Nabi Pak. Ya, Nabi itu terhadap non-Muslim luar biasa. Hormat. Walaupun diludahin Pak. Ada kan kisahnya Pak ya.
dihina, diludahi, itu kan non muslim yang meludahi. Gimana Nabi? Senyum. Sakit, nengok. Teman gengnya yang sama-sama dia itu belum nengokin, Nabi Muhammad duluan nengok, Pak. Akhirnya dia syahadat. The moral force, akhlak nomor 1, buah dari akidah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian. Cukup ya. Akhirnya kalau ada sumur di ladang, bolehlah kami menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, insya Allah kita jumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Insya Allah. Akhirnya tiada gading yang tak retak, tiada tuyul yang tak botak, tiada bisu yang tak bengkak, tiada luka yang tak koyak. Oleh sebab itu, ikan kakap, ikan patin, mohon maaf lahir batin. Ikan hiu, ikan paus, ikan baronang, itulah nama-nama ikan di lautan. Ubur-ubur, ikan lele. Kalau waktu kerja belum selesai jangan kabur ya, Le. Yang penting nyambung ya. Ini hiburan soalnya. Ubur-ubur, ikan lele. Pak polisi minum kelapa, permisi sampai jumpa. Pohon selasih di atas batu, terima kasih, thank you. Pak Taufik memakai kopiah, bila Taufik. Ada Pak Taufik? Mana? Maaf kalau ada ya. Ya. Baik, kita akhiri dengan doa kepada Tuhan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasru minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.